Menyangkut hukuman mati Ferdy Sambo, banyak kalangan yang berpendapat bahwa Ferdy Sambo tidak bisa dihukum mati secara langsung, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberlakuan KUHP yang baru. Pertanyaannya, benar nggak sih tuduhan sebagian kalangan yang berpendapat bahwa jangan-jangan KUHP yang baru ini dibuat untuk menyelamatkan terdakwa hukuman mati seperti Ferdy Sambo? Setelah Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru kembali disorot oleh publik. Setelah sebelumnya, isu menyangkut tentang pasal zina, judi, minum-minuman keras, dan pasal lainnya disorot oleh publik karena dianggap merubah pasal yang ada dalam KUHP yang lama dan dianggap terlalu masuk ke dalam ranah pribadi atau ranah privat. Menyangkut hukuman mati Ferdy Sambo, banyak kalangan yang berpendapat bahwa Ferdy Sambo tidak bisa dihukum mati secara langsung, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberlakuan KUHP yang baru. Pertanyaannya, benar nggak sih tuduhan sebagian kalangan yang berpendapat bahwa jangan-jangan KUHP yang baru ini dibuat untuk menyelamatkan terdakwa hukuman mati seperti Ferdy Sambo? Bukankah ini jadi peluang bagi para pihak atau pejabat terkait untuk melakukan jual beli surat kelakuan baik, terutama dalam hal ini pejabat kelapas dan pihak-pihak terkait lainnya? Sebelum menjawab lebih jauh terkait persoalan ini, coba kita lihat bagaimana pasal 101 menyangkut hukuman mati dalam KUHP baru. Dalam KUHP baru, seorang terpidana mati memang tidak bisa dihukum mati sebelum melewati masa percobaan 10 tahun. Kalau dalam 10 tahun si terpidana mati itu berkelakuan baik, maka terbuka kemungkinan hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada si terpidana mati tersebut itu selanjutnya berubah menjadi hukuman pidana seumur hidup. Walaupun secara praktek atau berdasarkan dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 100 ayat 1 KUHP yang baru ini tidak segampang itu. Kalau kita mengacu dalam pasal ini, ada penilaian dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas. Walaupun menurut sebagian praktisi hukum dan beberapa kalangan, hal tersebut itu bisa menjadi korupsi atau pintu korupsi bagi pihak-pihak terkait. Karena di sini membuka peluang adanya jual beli surat kelakuan baik yang harganya pasti sangat mahal. Tapi itu pun tidak cukup, karena kalau berdasarkan ketentuan ini perlu ada keputusan presiden untuk dapat merubah agar si terpidana yang sebelumnya dihukum mati oleh pengadilan itu dirubah menjadi hukuman pidana seumur hidup. So, bener dong kalau Ferdy Sambo tidak bisa dihukum mati apabila kita mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP yang baru. Tunggu dulu. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan adanya hukuman atau terkait dengan pidana mati yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada seorang Ferdy Sambo. Pertama, pasal 100 ayat 1 itu menyatakan bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan agar hukum mati dapat berubah menjadi pidana seumur hidup yang diberikan kepada terpidana mati, maka putusan perubahan itu dengan memperhatikan adanya rasa penyesalan dari si terdakwa dan ada harapan kepada si terdakwa atau si terpidana mati untuk dapat memperbaiki diri. Lalu yang kedua, mungkin kita lupa KUHP yang baru memang mengatur tentang seperti itu. Tetapi bukankah waktu atau tempus terjadinya pidana tersebut itu sebelum adanya pemberlakuan tentang KUHP yang baru? Kecuali memang KUHP yang baru ini mengenal azas pemberlakuan surut. Lalu yang ketiga, apakah kita lupa walaupun KUHP baru sudah disahkan tahun ini, tapi pemberlakuannya itu untuk 3 tahun ke depan. Artinya,
Menurut saya, kalau putusan pidana mati Verdi Sambo ini sudah ingkrah, tidak ada lagi upaya hukum banding atau kasasi, maka Verdi Sambo tetap bisa langsung dieksekusi mati. Tapi ini menurut saya tidak dalam kapasitas atau sedang berdiri di pihak atau posisi manapun, karena saya bukan keluarga dari korban dan bukan merupakan penasihat hukum dari almarhum Brigadir J. Saya hanya mencoba untuk memberikan pendapat dari sudut pandang hukum yang berlaku saat ini. Pertanyaannya, jadi sudah tidak ada lagi dong upaya hukum yang dapat dilakukan Verdi Sambo untuk lolos dari hukuman mati? Jawaban saya tetap ada. Verdi Sambo dalam hal ini bisa mengajukan permohonan gerasi atau pengampunan dari Presiden agar Verdi Sambo tidak dihukum mati. Dasarnya bisa saja karena Verdi Sambo seorang abdi negara yang telah mengabdi di Kepolisian Republik Indonesia. Tapi menurut saya permohonan ini pun berat untuk disetujui oleh Presiden, karena seorang Verdi Sambo merupakan seorang penegak hukum, seharusnya tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Apalagi kasus ini sudah menjadi atensi atau perhatian publik. Kalau disetujui oleh Presiden, maka bola panasnya di tangan Presiden. Pertanyaannya, apakah Presiden mau menerima bola panas ini? Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat atau dapat menjadi perhatian buat kita semua. Salam dari saya.